Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku membeli kandang kucing ya teman-teman untuk 2 anabul. Jadi buat kalian mungkin yang lagi bingung-bingung atau cari tahu tentang kandang kucing yang cocok untuk anabul kalian, semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi informasi yang lagi kalian cari ya. Jadi aku pernah beli 2 jenis kandang teman-teman, yaitu kandang yang jenis besi-besi gitu, ukuran besar, dan kandang aluminium kaca gitu loh teman-teman. Nanti aku tunjukin gambarnya di sini ya. Dan mungkin di video ini aku bakal review dua-duanya. Jadi dari video ini mungkin kalian bisa memperkirakan dan mempertimbangkan kira-kira kandang mana yang cocok buat anabul kalian ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Waktu pertama kali kita adopsi Pak, dia itu nggak kita kandangin ya teman-teman karena dia masih kecil. Jadi kita lepas aja di rumah sambil kita ajarin toilet training gitu. Aku beli juga kandang kecil besi kayak gini itu buat ngandangin dia kalau aku lagi nyapu lantai atau dia habis mandi gitu, biar dia nggak lari-larian. Setelah umur Sipa hampir setahun dan dia udah birahi, akhirnya aku jodohin sama kucing tetangga. Dan sebulanan kemudian akhirnya ketahuan kalau dia tuh hamil. Nah dari situ aku kepikiran untuk beli kandang yang lebih gede deh. Akhirnya aku beli kandang besar yang besi. Akhirnya Sipa melahirkan 3 bayi kucing, lucu-lucu banget, dan kandangnya cukup dipakai untuk mereka bertiga. Jadi di keterangannya kalau kandang ini itu ukurannya XXL jumbo dengan ukuran tingginya itu 125 cm, panjang depannya 90 cm dan lebar ke belakangnya 55 cm. Ini juga ada rodanya ya teman-teman. Jadi ada 4 roda. Itu enak banget bisa digerak-gerakin. Jadi kandangnya gampang buat digeser-geser kalau lagi mau bersihin tempatnya atau mau dipindahin. Dan ini ada tingkatannya, jadi bisa dibikin 3 tingkat atau 5 tingkat. Nah di sini aku nyusunnya kayak gini, jadi 3 tingkat aja, dan lebihan dudukannya aku jadiin seberangannya gitu, itu yang aku taruh bantal. Dan kelebihannya kandang ini tuh ada 4 pintu ya teman-teman, termasuk banyak. Jadi tuh pintunya ada di bagian bawah, di bagian depan yang bawah, bagian depan yang atas, dan di bagian atap atasnya juga di bagian samping bawah kanan itu. Banyaknya pintu itu memudahkan aku untuk membersihkan kandangnya ya teman-teman dan ngerokin pupipnya mereka. Dan di sini juga dibilang kalau modelnya itu lipat bukan rakit iya teman-teman. Jadi kandangnya datang itu dalam kondisi terlipat-lipat di dalam kardus yang ukurannya itu mungkin kayak kardus kalau kita beli lemari plastik gitu teman-teman. Dan cara pemasangannya itu tinggal kita gelar aja gitu teman-teman. Sesuai buku petunjuknya. Nanti tinggal disatuin gitu antar sisinya. Jadi bukan dirakit, memang kayak udah terlipat-lipat, kita tinggal nyambung-nyambungin aja gitu. Dan biar kuat aku taliin lagi pakai strap plastik gitu teman-teman. Dan di paket pembeliannya kita juga dapat tray gitu peniris yang ada di bawah yang hitam itu ya teman-teman, untuk nirisin pasir yang jatuh ke bawah. Dan beratnya itu 17 kilo kurang lebih, iya kayaknya memang seberat itu. Dan itu dikirim lewat kargo ya teman-teman, karena aku beli online. Nah di sini juga tertulis jarak antar besinya kurang lebih 3 cm. Sepertinya kayak gitu teman-teman, karena untuk kitten aja itu nggak bisa keluar ya teman-teman, aman. Nah di sini juga tertulis besi tebal, kuat dan presisi. Kalau yang aku rasain itu untuk kitten atau kucing yang ukuran medium itu masih kuat ya teman-teman. Tapi kalau untuk kucing yang dewasa dengan berat di atas 4 kilo itu menurut aku udah nggak begitu kuat ya, karena besinya itu jadi agak letoy gitu kayak gini kalau dinaikin. Di sini suami pun modifikasi bagian bawah kandangnya ya teman-teman, dikasih kayu biar lebih kuat untuk nopang, karena kucing aku nih yang paling besar si Gudil itu suka lompat dari lantai paling bawah ke paling atas, dan juga dari paling atas ke paling bawah gitu. Dengan bobotnya dia itu 4 kilo lebih, jadi tuh besinya itu sampai kayak agak peot dan gak kuat gitu loh nopang. Dan karena besi-besinya berongga kayak gitu, jadi buat
napaknya itu kucingnya kesusahan ya, jadi aku kasih keramik lantai biar mereka lebih nyaman napaknya dan lebih adem. Karena kandangnya aku taruh luar, jadi mungkin power coating halus dan sempurna ini hanya yang berlaku kurang dari 1 tahun ya teman-teman, karena ini juga kandangnya terkena cipratan hujan, terkena matahari, dan aku juga sering nyuci kandangnya pakai air karena biar lebih bersih gitu loh. Jadi mungkin lapisannya jadi kurang awet. Mungkin kalau ditaruh dalam ruangan jadi lebih awet ya teman-teman. Di keterangannya juga tertulis kapasitas 7 kucing dewasa atau 35 kitten. Di sini aku kurang setuju ya dengan pernyataan ini teman-teman. Karena menurut aku dengan 2 kucing dewasa aja itu udah pas, karena litter boxnya juga kan cuma bisa naruh 1 ya teman-teman. Dan menurut aku ya idealnya untuk 2 kucing dewasa dan mungkin 3-4 kitten itu cukup lah teman-teman. Dan di keterangannya ditulis ini dapat dilipat bila suatu saat ingin disimpan. Ini mungkin bisa ya teman-teman kalau kondisinya itu masih bagus, karena cara pasangnya itu nggak dirakit teman-teman, jadi udah lipetan gitu, tinggal dipasang aja di sisi-sisinya. Tapi dalam kasus aku kondisinya itu udah dalam 1 tahun pakai, dan ya untuk disimpan juga ngapain karena udah karatan dan banyak bulu-bulu yang nyangkut di besinya, susah dibersihin. Besinya juga banyak yang udah peot-peot, jadi aku putusin untuk beli baru aja. Nah, dengan pengalaman sebelumnya, akhirnya aku pilih kandang aluminium kaca ini. Aku beli kandang ini juga secara online, tapi pengirimannya Jabodetabek ya teman-teman. Kayak ini dia juga bisa ngirim luar kota, tapi mending cek aja ke adminnya. Nah, di sini aku beli kandang ini juga milih dan bisa custom ya teman-teman. Jadi, aku chat ke adminnya, aku mau kandangnya tuh kayak gimana, menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan aku. Aku seneng sih, karena adminnya itu pas respon banget. Dengan ukuran kandang panjang 120 cm, lebar 60 dan tinggi 120 cm itu cukup banget ya untuk 2 kucing aku ini. Penggunaan lantai keramik juga menjadi pertimbanganku ya teman-teman, karena sebelumnya kucingku kesusahan dengan kandang besi karena jalannya itu susah, bolong-bolong. Jadi aku pilih lantainya keramik biar dingin juga, karena mereka suka dengan lantai keramik. Jadi di kandang ini ada 2 litter box. Litter box ini ditanam ya teman-teman, jadi nggak mungkin tumpah. Di kandang sebelumnya litter boxnya itu gampang tumpah. Nah di sini kalau litter box yang di atas diambil itu bisa jadi bolong gitu ya teman-teman. Jadi cuma jadi 1 ruangan aja gitu, jadi tinggi ke atas. Sedangkan kalau dikasih litter boxnya di lantai 2 itu jadi 2 ruangan kayak gini. Di kandang ini terdapat 2 pintu besar di bagian depan tengah, itu di atas dan di bawah, dan 2 pintu lagi di bagian pintu buat bersihin litter boxnya itu di samping kiri ya teman-teman. Harusnya, tapi aku minta diganti, karena kalau pintunya di pinggir nanti kandangnya nggak bisa dipojokin gitu loh. Jadi kalau pintunya itu di depan, mau ditaruh mana aja itu gampang buat bersihin litter boxnya. Jadi aku minta custom buat semua pintunya itu di depan. Dan untuk pintu utamanya udah dilengkapi kunci, tapi percuma sih sebenarnya, karena untuk pintu toiletnya itu juga pakai grendel, jadi ya bisa aja dibuka tanpa kunci lewat pintu toiletnya ya. Dan bagian atas kandang ini itu dari melamin teman-teman, jadi kuat buat naruh barang-barang keperluan Anabul atau barang-barang kita kayak helm gitu. Dan kandang ini terdapat 6 buah roda di bagian bawah, jadi mudah buat dipindahin dan kuat gitu loh nopangnya. Karena kan ini rangkanya juga dari aluminium ya, jadi emang lebih kuat dan kokoh. Dan udah beberapa bulan anak-anak aku tinggal di kandang kucing ini, itu ngerasa nyaman ya teman-teman. Menurut aku kandang ini dengan punya 2 ruang seperti ini, atas dan bawah, itu cukup untuk 2 kucing dewasa dan 4 kucing medium gitu ya teman-teman. Kalau untuk 4 kucing dewasa besar gitu, misalnya 2 di bawah 2 di atas, menurut aku ya mungkin bisa sih ya, tapi kayaknya jadi sempit dong tempatnya gitu loh. Jadi aku kurang rekomendasi sih kalau ini dijadiin buat tempat 4 kucing besar gitu. Dan tangkringan keramik, iya sih, kucingku suka banget nangkring gitu loh di tempat yang lebih tinggi, apalagi yang bahannya keramik itu mereka jadi lebih nyaman. Mereka di kandang ini kalau malam aja, kadang kalau pagi sampai sore itu ada di dalam rumah. Kalau aku lagi beresin rumah, mereka aku taruh kandang ini, jadi aku tuh nggak takut gitu kalau mereka di kandang ini lama-lama, karena nyaman buat mereka. Dan gampang banget ngebersihinnya, hampir setiap hari nyapuin dan ngelapin lantainya, gampang banget dibersihin. Dan itu untuk tralis-tralisnya itu juga gampang dibersihinnya.
Untuk bagian bawah, di bagian samping dan depan itu kaca ya teman-teman. Dan di bagian yang lantai 2-nya, bagian depannya juga kaca. Untuk pintunya sisi kiri dan kanannya itu. Gitu teman-teman, jadi aman dan kuat. Jerujinya juga kuat ya teman-teman. Aku nggak ada masalah sih, karena kucing aku juga bukan tipe yang kepingin keluar dari kandang gitu, meronta-ronta. Enggak, mereka nyaman-nyaman aja kalau dikandangin. Nah, jadi gitu teman-teman. Menurut kalian gimana? Memang sih dari harganya aja udah beda. Kalau kandang yang besi itu harganya sekitar 600 ribuan. Kalau kandang yang aluminium kaca ini sekitar 2 jutaan. Memang beda ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan keperluan kalian. Semoga dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi dan menjadi bahan pertimbangan kalian yang lagi cari kandang untuk anabulnya ya teman-teman. Segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.